Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembelajaran geografi kelas 12. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang konsep wilayah. Bab 1 yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Ini adalah gambar tentang wilayah. Bisa diperhatikan, ini adalah mengenai wilayah dan tata ruang. Berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bagaimana keadaan wilayah dan tata ruang pada daerah tersebut. Untuk membahas tentang wilayah dan tata ruang, kita lihat pertama kali yaitu kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Juga perhatikan lagi gambar yang ditayangkan pada slide ini. Ini adalah gambar tentang keadaan wilayah dan tata ruang. Setelah kita membaca konsep wilayah dan perwilayahan, Anda dapat mengetahui perbedaan konsep wilayah dan perwilayahan dengan tepat. Maka siswa mampu menjelaskan pengertian wilayah dan perwilayahan, menjelaskan konsep wilayah, mendeskripsikan metode perwilayahan. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kamu semua. Materi yang akan dibahas pada saat ini adalah wilayah dan perwilayahan. Pertama adalah pengertian wilayah menurut para ahli. Bisa kamu baca pada slide ini, ada pengertian wilayah menurut para ahli yaitu Taylor, Rustiadi. Berikut adalah konsep wilayah. Secara umum, konsep wilayah di permukaan bumi dibedakan menjadi keadaan alamiah atau natural region dan keadaan tingkat kebudayaan penduduk atau culture region. Berdasarkan keadaan alamiah, berdasarkan variasi iklim, terdapat pada wilayah tropik, subtropik, sedang, arid atau gersang, dan kutub. Berikutnya adalah berdasarkan ketinggian tempat, tinggi rendahnya pada suatu tempat di permukaan bumi, terdapat di wilayah dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Yang ketiganya adalah berdasarkan persebaran vegetasi, terdapat di wilayah hutan hujan tropik, hutan campuran, hutan musim, hutan berdaun jarum, tundra, sabana, dan stepa. Itu adalah konsep wilayah berdasarkan keadaan alamiah. Konsep wilayah berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk. Wilayah yang didasarkan tingkat kebudayaan penduduk berupa wilayah agraris, wilayah industri, dan wilayah perikanan. Kenapa wilayah agraris, industri, dan perikanan dikatakan sebagai wilayah berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk? Karena terbentuknya wilayah agraris, industri, dan perikanan adalah akibat aktivitas manusia. Manusialah yang merubah wilayah itu menjadi wilayah perikanan, industri, dan agraris. 1. Apabila wilayah didasarkan satu kenampakan disebut dengan generic region. Contohnya, areal tebu, areal gandum, dan areal padi. Maksudnya, pada wilayah itu hanya ada tanaman tebu atau tanaman gandum atau areal persawahan atau padi. Yang kedua, apabila wilayah didasarkan ciri-ciri khusus lokasi dan kekhasannya dibandingkan dengan wilayah lain, disebut dengan specific region. Maksudnya, ada ciri khusus atau ciri khas yang tergambar pada daerah itu. Contoh, wilayah Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Timur Tengah merupakan wilayah gurun yang sangat luas. Amerika Latin terdapat di bagian selatan Amerika, dan Asia Tenggara yang terdiri dari beberapa negara. Salah satu adalah Indonesia. Konsep wilayah dan perwilayahan. Perwilayahan dibagi kepada dua bagian. Ada wilayah formal, ada wilayah fungsional. Wilayah formal berkaitan dengan bentuk lahan.
Maksudnya, apakah lahan itu dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, atau wilayah itu dijadikan untuk apa? Yang kedua, formal dari segi iklim. Ada iklim tropik, tropik basah, tropik kering, subtropik, dan sebagainya. Nah, di Indonesia, kalau masalah iklim, negara kita mengalami 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Walaupun musim kemarau berlangsung, negara kita tetap menerima curah hujan karena wilayah kita merupakan wilayah kepulauan. Yang ketiga, formal dari segi tanah. Jenis tanah banyak terdapat di permukaan bumi ini. Dan di Indonesia umumnya tanahnya banyak yang subur karena negara kita mendapat curah hujan yang sangat tinggi. Yang keempat itu vegetasi alami. Maksudnya bukan dibuat oleh manusia tapi tumbuh secara alami. Contohnya hutan hujan tropik basah yang terdapat di Indonesia Barat. Perwilayahan kedua adalah wilayah fungsional. Ini berkaitan dengan gerak atau perpindahan manusia atau migrasi. Bergeraknya manusia dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua berkaitan dengan jaringan. Bisa jaringan transportasi, jaringan perekonomian, dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah titik pusat. Ada pusat pertumbuhan industri, pusat pertumbuhan perdagangan, dan sebagainya. Ini yang mempengaruhi terbentuknya wilayah fungsional. Mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Bisa fungsinya di bidang pendidikan, bisa fungsinya dalam bidang administrasi pemerintahan, dan sebagainya. Itu disebut dengan wilayah fungsional. Contoh, wilayah fungsional itu Kota Pariaman merupakan wilayah fungsional administrasi pemerintahan. Berikut adalah perwilayahan. Perwilayahan tidak sama dengan wilayah. Perwilayahan adalah perwilayahan atau regionalisasi merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Lihat gambar di bawah ini. Ini adalah peta persebaran hewan di Indonesia. Perhatikan peta. Ini peta bukan gambar, maaf. Peta persebaran hewan di Indonesia. Tadi dikatakan perwilayahan adalah upaya untuk membagi permukaan bumi menjadi unit-unit tertentu dengan tujuan tertentu. Apa maksud peta ini? Ini adalah perwilayahan. Peta persebaran hewan atau fauna di Indonesia. Di Sumatera ada beberapa fauna yang ada di situ, di Kalimantan juga ada sampai ke Papua atau Irian. Ini disebut dengan perwilayahan fauna di Indonesia. Di dalam melaksanakan perwilayahan ada beberapa metode yang dilaksanakan untuk perwilayahan ini. Yang pertama adalah generalisasi wilayah, yaitu upaya untuk membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang kamu berikan contoh nanti apa yang dimaksud dengan generalisasi wilayah. Yang kedua, delimitasi wilayah, yaitu cara penentuan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Misalnya, batas terluar Kota Pariaman apa? Tujuannya apa? Untuk bisa saja dalam segi perekonomian, bisa dari segi politik, dan sebagainya. Jadi, menentukan batas terluar itu adalah delimitasi wilayah. Setiap wilayah harus punya batas, karena kalau tidak punya batas, tentu kita tidak bisa mengelola wilayah kita. Jadi ada batas-batas tertentu untuk mengembangkan potensi wilayah kita. Yang ketiga adalah klasifikasi wilayah, yaitu upaya pengelompokan wilayah secara sistematis dalam kelompok-kelompok wilayah tertentu. Apa contohnya? Bisa pengelompokan wilayah perkebunan, bisa pengelompokan wilayah areal persawahan, atau perkebunan itu ada perkebunan karet, tembakau, dan sebagainya. Atau pengelompokan wilayah yang sama
beriklim tropik, misalnya iklim tropik basah, itu adalah pengelompokan wilayah berdasarkan fisik. Ada berdasarkan sosial, ada juga berdasarkan fisik. Dalam klasifikasi wilayah, dibagi lagi beberapa bagian berdasarkan topik-topik tertentu. Yang pertama, single topic region, yaitu wilayah bertopik tunggal. Maksudnya, hanya satu saja yang dibahas dalam wilayah itu, misalnya iklim, tidak ada yang lainnya. Negara iklim tropik, itu saja. Itu adalah bertopik tunggal. Yang kedua, combined topic region, wilayah bertopik gabungan, bisa bertopik iklim tropis basah atau iklim tropik kering, atau iklim tropik dilihat dari segi curah hujannya, suhu, flora, dan sebagainya. Itu adalah bertopik gabungan. Yang ketiga, multiple topic region, wilayah bertopik banyak. Maksudnya apa? Banyak yang bisa kita ambil atau untuk menentukan perwilayahan itu banyak topik yang kita pakai. Misalnya, daerah pertanian membutuhkan data tentang iklim, tentang keadaan tanah, tentang curah hujan, dan sebagainya. Itu adalah wilayah bertopik banyak. Jadi areal pertanian kita perlu lihat dulu bagaimana iklimnya, bagaimana curah hujannya, bagaimana suhunya. Baru kita bisa mengelola daerah itu sendiri. Yang keempat, total region, yaitu wilayah total, yaitu didasarkan pada semua unsur dalam suatu wilayah, Misalnya wilayah administrasi perkotaan atau wilayah Kota Pariaman misalnya. Ada 4 kecamatan, Kecamatan Tengah, Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Timur, dan Kecamatan Pariaman Selatan. Atau wilayah provinsi. Di total region adalah wilayah yang didasarkan pada semua unsur dalam menentukan perwilayahan. Yang kelima, complex region, yaitu wilayah berdasarkan aktivitas manusia. Misalnya, wilayah bencana alam. Contoh sekarang yang sedang berlangsung di Indonesia, yaitu bagian tengah Sulawesi Selatan, daerah Masamba. Mereka sedang ditimpa banjir bandang yang berlangsung pada minggu lalu. Karena hujan terus-menerus turun, akibatnya longsor berlangsung, lumpur dibawa oleh air, menimbun perumahan-perumahan yang ada di sekitar bantaran sungai dan juga di daerah pinggiran lereng. Sehingga banyak menelan korban jiwa dan juga korban material yang sangat banyak sekali. Rumah-rumah mereka tertimbun oleh lumpur. Inilah yang dilaksanakan sekarang oleh relawan-relawan untuk membuang lumpur-lumpur yang menimbun rumah penduduk di sekitar itu. Jadi maksudnya wilayah berdasarkan aktivitas manusia bisa saja pada wilayah lereng atau hutannya, aktivitas manusia banyak menebang hutan, banyak menebang kayu, sehingga apabila hujan berlangsung, tanah itu tidak kuat lagi menahan air, terjadilah longsor, banjir, dan lumpur-lumpur terbawa oleh air ke perumahan penduduk. Itu yang dikatakan dengan aktivitas manusia. Atau bisa juga contohnya wilayah miskin, areal miskin atau daerah miskin. Ini juga disebabkan oleh aktivitas manusia, karena manusia di sana ada punya pekerjaan, atau mungkin daerahnya sangat miskin sekali dari kesuburan, sehingga daerah itu manusianya
berpenghidupan yang sangat rendah, atau boleh dikatakan manusianya prasejahtera. Nah, itulah yang katakan dengan kompleks region. Demikianlah pembahasan kita tentang wilayah dan konsep wilayah dan perwilayahan. Setelah kita mempelajari materi di atas, kamu diberikan tugas beberapa buah, yaitu sebanyak 4 buah. Yang pertama tugasnya, kenapa pentingnya konsep wilayah dipelajari. Yang kedua, tulis contoh klasifikasi kombinasi topik. Yang ketiga, jelaskan perbedaan metode generalisasi dengan metode delimitasi dan beri contoh masing-masing wilayahnya. Yang keempat, beri contoh wilayah formal dan wilayah fungsional. Soal tugas ini sudah kita bahas di atas tadi, sehingga kamu bisa mencarinya. Selamat mengerjakan tugas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.